Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok sosiologi. Dan pertama-tama perkenalkan nama saya dan perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Adas Montok. Saya Bagus Adi Prasetya. Saya Pak Abu Setia. Baik, di sini ada dua teman kami yang tidak bisa hadir pada pengalaman. Yang pertama ada Kenny dan yang kedua adalah Franky. Baik, saksikanlah video kami. Di video wawancara kali ini kami itu punya dua narasumber. Jadi untuk narasumber yang pertama itu sebenarnya salah satu orang tua atau ananda kelompok kami, itu namanya Kela. Jadi kami mewawancarai ibunya Kela karena ibunya Kela ini mengikuti sebuah organisasi pedagang. Lalu yang kedua itu narasumber dari teman kelompok kami yaitu Aska. Narasumber kedua kami yaitu salah satu dari abang saya yang bernama Hariman 250. Dia mengikuti sebuah organisasi kerohanian Kristen yang ada di perkuliahannya di Unpar atau Universitas Palangkaraya. Jadi saksikan. Baik teman-teman, di sini kami akan melakukan sebuah wawancara yaitu tentang kelompok sosial yang ada di masyarakat. Tugas ini merupakan tugas pembelajaran sosiologi yang diberikan oleh guru kami yaitu Pak Arifin. Baik, di sini sudah ada narasumber kami. Nama abang siapa ya? Hariman 250. Oke, baik. Di sini kami akan mewawancarain abang dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertama-tama abang itu mengikuti organisasi atau pekerjaan apa saja? Aku mempunyai satu organisasi yaitu PMK yang disebut dengan Persekutuan Agama Kristen. Oke, baik. Di sini kami akan menanyakan seputar organisasi yang abang bicarakan tadi. Yang pertama, bagaimana sih latar belakang terbentuknya kelompok sosial tersebut? Latar belakangnya itu dimulai dari beberapa dosen yang merekrut anggota-anggota kekristenan yang dimulai dari ketua, bendahara, sekretaris, yang dimana mereka itu terbentuk dari tahun 1999 tanggal 2 Februari 1999 tanggal 2 Februari. Itu dimulai dari angkatan pertama di Universitas Palangkaraya. Itu mereka itu dibentuk dengan solidaritas yang tinggi. Dari hal-hal yang terbentuk itulah mereka membentuk suatu organisasi yang disebut namanya PMK. Boleh tahu apakah abang merupakan salah satu struktur organisasi tersebut? Iya, aku termasuk strukturnya. Sebagai apa? Aku sebagai sekretaris dan bendahara. Baik, pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Adil. Oke, jadi untuk pertanyaan keduanya, jadi fungsi kelompok sosial tersebut ini bagi abang sendiri dan masyarakat itu apa aja? Kalau boleh tahu. Kalau bagi saya, Iya. kalau bagi saya itu PMK itu menurut aku penting banget untuk orang Kristen, ya terutama orang-orang Kristen itu karena mereka itu harus belajar dan lebih banyak lagi mendalami apa itu kekristenan, karena Kristen itu luas, bukan hanya sekedar agama doang, banyak yang perlu dipelajari dalam organisasi tersebut. Dan untuk masyarakat itu ini kita cakup untuk kekristenan dulu. Yang pertama itu supaya masyarakat Kristen itu tahu kalau seberapa pentingnya organisasi kekristenan, yang dimana itu sangat penting bagi anak-anak Kristen yang beragama Kristen terutama itu, supaya mereka itu lebih mengenal agamanya mereka sendiri. Untuk orang umum itu menjaga solidaritas atau yang disebut dengan toleransi juga. Jadi biar sama-sama mereka belajar juga kalau untuk PMK ini bukan hanya untuk orang Kristen aja, banyak untuk orang-orang agama-agama lain, karena ini mencakup untuk semua agama sebenarnya, tapi karena PMK ini lebih diutamakan untuk agama Kristen, jadi mencakup agama Kristen. Jadi itulah pentingnya mengapa PMK itu tersebut dibangun atau dibuat. Saya punya pertanyaan. Untuk organisasi abang tuh biasanya pergi kemana saja? Apakah ke desa pelosok atau ke kota saja atau gimana? Kalau PMK ini sebenarnya tergantung organisasi, tergantung mereka sendiri sih. Ada yang memang pengen di kota aja untuk seperti memberikan bantuan kepada yatim piatu atau memberikan sembako ke jalan raya, itu juga termasuk
organisasi mereka juga gitu. Dan ada juga mereka ke desa-desa pelosok itu tergantung organisasinya, karena organisasi PMK ini dibagi-bagi gitu, jadi nggak hanya di satu titik aja, jadi berbencar gitu, dibagi kelompok-kelompok. Jadi kalau untuk kelompok saya itu dia ada 3 tempat, ada di desa, kota, sama di tempat-tempat yang seperti kayak yatim piatu itu, sama di jalan raya atau orang-orang yang tidak mampu lah dalam bahasa sopannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan dari perkembangan kelompok sosial yang diikuti oleh Abang? Jadi perkembangannya dari awal hingga sekarang. Perkembangannya banyak sih. Jadi saya lebih banyak tahu nih, oh ternyata tuh agama Kristen itu bukan hanya di situ aja gitu, banyak yang perlu dipelajari dari PMK tersebut. Jadi saya tahu kalau kita sebagai umat agama Kristen itu harus saling menghargai, saling toleransi juga sesama agama, dan mempunyai solidaritas yang tinggi untuk semua umat yang ada di dunia gitu. Oke, apakah organisasi Abang itu didukung oleh organisasi lain dari pemerintah atau dari wilayah sekitar atau bahkan dari gereja itu sendiri? Kalau organisasi yang saya lakukan ini didukung oleh UPR aja sih, oleh fakultas, prodi dan prodi. Jadi tidak didukung oleh pemerintah, karena pemerintah itu juga punya organisasi tersendiri gitu. Jadi ini cuma mencakup ke universitas saja, jadi didukung fakultas sama prodi, jadi didukung sama rektorat. Jadi itu apakah dulu organisasi ini tuh dulunya sudah besar, ataukah dari dulu tuh masih kayak kecil-kecilan di rumah atau di kontrakan dulu, atau sudah langsung di tempat yang besar itu? kalau untuk PMK ini tuh udah dibangun tempat tersendiri gitu, jadi udah seperti contohnya kayak rumah kos tapi berbentuk rumah gitu. Jadi udah disediakan untuk PMK, jadi nggak dari nolnya itu terbangunnya gitu. Jadi terbentuknya itu dari nol. Tapi kalau untuk fondasi seperti seperti berkumpul-kumpul gitu, itu udah dibangun tersendiri oleh UPR, oleh Universitas Palangkaraya. Jadi cuma dari nolnya, dari merekrutnya, dari membangunnya aja sih. Apakah PMK yang Abang ikuti ini sudah tersebar di seluruh Indonesia atau cuma di Palangka saja? Sudah semua universitas, bukan hanya di Palangka aja, ada di Jawa, di Undip, semua universitas ada semua. Kira-kira pusatnya di mana ya? Untuk pusat itu sebenarnya tidak ada. Untuk pusat itu semua tergantung ke universitas masing-masing. Jadi universitas masing-masing itu punya PMK tersendiri gitu. Jadi mereka yang membangunnya itu juga beda-beda. Tapi PMK ini emang dibuat nama itu untuk semua organisasi kekristenan. Jadi satu PMK tapi terbangunnya ya di semua universitas masing-masing gitu. Terima kasih Abang Hariman Yasmosong. Terima kasih atas jawaban dan telah mengikuti sesi wawancara kami tentang kelompok sosial. Kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, di sini kami akan melakukan sebuah tes wawancara tentang kelompok sosial, yaitu untuk pelajaran sosiologi. Di sini kami juga bersama dengan Ibu Marfa. Dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu sekitar ada 3 pertanyaan. Dan yang pertama yang bertanya adalah Kela. Silakan Kela. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana terbelakang terbentuknya kelompok sosial Mama? Bentuknya dulu kan Mama di rumah tangga, terus mbahnya Keila kan bos ikan di pasar, terus Mama diajak berdagang. Terus kok bisa Mama gitu gabung kayak sama kelompok-kelompok pedagang Mbak Putri yang dulu? Ya diajak Mbak Putri biar Mama ada kegiatan, nggak di rumah aja. Baik. Terus selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Jadi Ibu, untuk pertanyaan yang kedua ini, fungsi kelompok sosial yang diikuti oleh Ibu ini manfaatnya tuh apa aja Ibu? Bagi individu ataupun masyarakat itu apa? Banyak, Apa aja Ibu? bisa banyak kenal orang,
terus bisa banyak kan jual beli ikan ya. Jadi sama langganan tuh sudah kayak saudara. Terus bisa menambah banyak kenal banyak orang. Terus bisa membantu perekonomian keluarga, membantu keuangan bapaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, itu bagaimana tahap perkembangan kelompok sosial tersebut yang Ibu lakukan? Dari awal kan ibu dulu nganggur, jadi ibu rumah tangga lah. Terus diajak sama mbahnya Kaila, daripada nganggur di rumah, mendingan ikut dagang di pasar. Pertamanya disuruh jadi nagih duit, orang beli ikan kan, bayar tukang nagih duit. Nah dari situ langsung berdagang, disuruh jual ikan. Dari pertama awal sih namanya baru berdagang ya, pulang sampai jam 2 siang. Kalau sekarang alhamdulillah berangkat jam 1 malam, habis subuh sudah di rumah. Lancar alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sebentar aja. Kalau pertama dulu kan awalnya berangkat malam, pulang jam 2 siang. Kalau sekarang kan alhamdulillah khusus paman-paman aja. Nggak ngecer buat masyarakat, nggak ngecer buat paman. Jam 1 malam, habis subuh sudah pulang dari rumah. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup laporan atau wawancaranya. Jadi terima kasih sudah menonton dan teman-teman sudah berkontribusi, dan juga terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Iya sama-sama. Jadi sekian video kami, dah. Oke, mungkin sekian dari video kami. Kalau misalkan ada sebuah kesalahan, entah dari kakak keramu kami, pembicaraannya mungkin kurang keras, ada suara bising di video kami, tolong dimaafkan. Karena setiap kali itu pasti ada kekurangannya, tidak semuanya sempurna. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.